Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis merilis hasil survei Pilpres dengan selisih tipis antara kedua pasangan calon. Selisih ini berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan ada jarak elektabilitas di atas 20%. Apakah Puskaptis tidak menggunakan metodologi semestinya atau memang sengaja dibuat untuk membentuk opini publik? Inilah liputannya untuk Anda. Tahun politik, banyak lembaga survei mengemuka ke publik. Mereka merilis tentang popularitas dan elektabilitas pasangan calon atau partai politik maupun kecenderungan pemilih. Dalam waktu yang hampir bersamaan, lembaga survei merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan hasil yang sama. Namun, hasil mengejutkan datang dari Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis. Perbedaan hasil survei yang dilakukan Puskaptis dengan lembaga survei lain sangat mencolok. Selisih elektabilitas antara paslon 01 dan 02 hanya selisih 4%. Sedangkan lembaga survei lainnya seperti Indikator Politik, Carta Politika, dan LSI Deni JA, selisih antar pasangan calon berada di angka 20%. Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan, jika lembaga survei menggunakan metode yang sama, seharusnya perbedaan hanya terjadi di margin of error. Jadi pada titik itu sebenarnya semua metodologi kalau dilakukan secara bertanggung jawab, itu umumnya menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Ya, makanya umumnya lembaga yang tergabung di Persepi itu hasilnya kurang lebih sama. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya dalam margin of error gitu. Kalau dilakukan dengan metodologi yang sama dan waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalnya waktu yang berbeda, metodologinya berbeda, umumnya hasilnya juga berbeda. Direktur Puskaptis Husni Yazid klaim metodologi survei yang digunakan telah diuji dan siap mempertanggungjawabkan hasil survei secara ilmiah. Rekam jejak lembaga Puskaptis memang tak lepas dari kontroversi. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Puskaptis menyebut pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama tidak akan bisa mengalahkan Fauji Bowo Nahrawi Ramli. Pun pada Pilpres 2014, Puskaptis menetapkan Prabowo Hatta sebagai pemenang. Padahal KPU menetapkan Jokowi JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Akibat perbedaan ini, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Persepi mengaudit seluruh lembaga survei di bawah keanggotaannya. Namun, Puskaptis menolak diaudit dan enggan memberikan tanggapan. Keganjilan tentang survei juga sempat mengemuka ketika Mei 2018. Ines merilis survei yang menyebut elektabilitas Prabowo unggul atas Jokowi. Mereka pun sama klaim punya metodologi sendiri. Tim Metro TV bahkan sempat menelusuri latar belakang lembaga Ines. Yang menjadi keganjilan, banyak foto Prabowo Subianto yang terpasang di dinding kantor lembaga Ines. Namun, foto-foto mendadak hilang ketika tim Metro TV mewawancarai Direktur Ines, Oscar Fitriano. Tim Liputan Metro TV.